Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Halaman 4 ya. Halaman 4. Walakin yang bagi, udah ketemu ya. Walakin yang bagi. Ya, sebelumnya Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa seseorang yang menuntut ilmu dengan niat yang benar, maka malaikat dan ikan-ikan yang ada di lautan semuanya mendoakan orang yang menuntut ilmu, memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, kalian ada di sini diam-diam, malaikat berjuta-juta malaikat lagi mendoakan kalian semua. Nah, kalau yang mendoakan malaikat, insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Didoakan baik. Itu menurut Al-Imam Al-Ghazali yang juga mengutip hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walakin yambaghi laka an ta'lama qabla kulli syai'in annal hidayata allati hiya thamratul ilmi laha bidayatun wa nihayatun wa zahirun wa batin. Walakin, dan akan tetapi, yang bagi seyogyanya, yang bagi seyogyanya, seharusnya, selayaknya, lakah bagimu anta alama, apa harus tahu siapa kamu, anta alama, apa harus tahu siapa kamu, qabla kulli syai'in, sebelum setiap sesuatu, annal hidayata, kepada sesungguhnya hidayat. Hidayat ini petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Annal hidayata, kepada sesungguhnya hidayat, allati hiya, yang adapun hidayah, allati hiya, yang adapun hidayah, samratul ilmi, adalah buahnya ilmu, samratul ilmi adalah buahnya ilmu, laha, ialah bagi hidayah, laha, ialah bagi hidayah, bidayatun, adapun permulaan, wa nihayatun, dan akhir, wa zahirun, dan zahir,
tampak, wa batinun dan batin tidak tampak. Maksudnya bahwa menuntut ilmu itu memang adalah agar kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi untuk seseorang mendapatkan hidayah, di mana hidayah itu adalah buahnya ilmu. Orang mencari ilmu itu untuk mencari hidayah. Berarti hidayah itu adalah buahnya ilmu. Nah, untuk mendapatkan buahnya ilmu yang berupa hidayah itu ada permulaannya, ada akhirnya. Ada hidayah yang tampak, ada hidayah yang tidak tampak. Ada hidayah permulaan, ada hidayah akhir atau puncak. Jadi intinya hidayah itu bertingkat-tingkat. Petunjuk Allah itu bertingkat-tingkat. Nah, tentu kalau kita mau naik tangga ke tempat yang tinggi dengan tangga, sebelum sampai ke tempat yang tinggi tentu melalui tangga yang pertama, tangga kedua, tangga ketiga, sampai tangga terakhir, sampailah ke puncak yang diinginkan. Hidayah juga begitu. Orang menjadi sangat baik itu tidak ujuk-ujuk langsung menjadi sangat baik. Diawali dulu dari yang sederhana, agak sulit, sangat sulit, super sulit. Begitu. Ini hidup begitu. Hidayat juga begitu. Petunjuk Allah itu ada tangganya, ada fasenya, ada tingkatannya. Makanya ada bidayah. Apa bidayah tadi? Permulaan. Ada nihayah. Apa nihayah? Akhir. Ada zahir, tampak. Ada batin dan tidak tampak. Wala wusulah ila nihayatiha illa ba'da ihkami bidayatiha. Wala wusulah dan tidak sampai, wala wusula dan tidak sampai, ila nihayatiha kepada puncaknya hidayah, ila nihayatiha kepada puncaknya hidayah atau akhir hidayah, illa kecuali ba'da ihkami bidayatiha, setelah memantapkan bidayatiha awalnya hidayah, illa kecuali ba'da ihkami bidayatiha setelah memantapkan awalnya hidayah. Seperti saya katakan tadi, kalau kita mau naik ke tempat yang tinggi dan situ ada anak tangga, ya
Tidak bisa langsung mencolot naik ke tingkatan yang paling atas sebelum memulai dari tingkatan yang paling bawah. Anda sekarang ada di kelas 8, tidak bisa tanpa MI dulu. MI pun SD melalui kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 6, ujian UN. Sebelum UN ikut tryout. Wah. Habis itu libur, nunggu pengumuman daftar sanawi. Baru masuk kelas 1. Berapa? Kelas 1 berapa tahun? 1 tahun. Baru naik kelas 8. 1 tahun. Hidayah juga begitu. Kalau ingin sampai kepada tingkatan yang paling tinggi seperti hidayah yang dialami oleh para sahabat, total sahabat itu percayanya kepada Allah, percayanya kepada Nabi, dan melaksanakan perintah Allah dan perintah Nabi itu total sahabat. Yaitu harus melalui dari hidayah yang paling bawah. Amaliyah ibadah yang paling sederhana, kerjakan dulu sederhana, baru naik kepada ibadah-ibadah yang lebih berat sampai yang paling berat. Wala usura ala batiniha illa ba'dal wuqufi ala zahiriha. Wala usura, dan tidak mengetahui. Wala usura, dan tidak mengetahui. Ada sebagian menulis uburoh, bukan pakai sa tapi pakai ba. Kalau usur mengetahui, kalau ubur melampaui, melewati. Wala usura, dan tidak mengetahui. Kalau pakai ba, wala ubura, dan tidak bisa melintasi, melewati. Ala batiniha, atas batinnya hidayah. Illa, kecuali ba'dal wuqufi, setelah diam menempati. Ba'dal wuqufi, setelah diam atau menempati. Ala zahiriha, atas zahirnya hidayah. Ala zahiriha, atas zahirnya hidayah. Jadi kita ini misalkan dalam satu hari satu malam sholat berapa kali? Sholat apa saja? Zuhur, asar, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Subuh berapa rakaat? Zuhur, asar, maghrib, isya. Sebelum sholat melakukan apa? Wudu. Kemudian menutup badan, aurat, pakaiannya yang suci. Ketika sholat menghadap kiblat, memenuhi syarat dan rukunnya sholat. Nah, aturan-aturan seperti itu adalah aturan yang bersifat zahir. Apa? Aturan yang bersifat
zahir. Apa zahir? Tampak. Jadi kalau ada orang sholat tidak berwudu, berarti tidak sah. Kalau sholat berwudu, kemudian sholatnya benar, menutupi aurat, menghadap kiblat, bacaannya benar, sujudnya benar, rukunya benar, salamnya benar, maka sholatnya sah. Sholatnya sah. Itu secara zahir, tampaknya orang menilai itu sah. Tapi apakah sholatnya itu betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu wilayah batin, wilayah batin. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab selain yang zahir itu ada hal-hal yang batin. Contoh, waktu sholat dia ikhlas apa enggak? Murni karena Allah apa enggak? Itu yang tahu dia dan Allah. Waktu sholat riya atau tidak? Riya itu ingin mendapat pujian orang. Itu yang tahu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, mantap. Kalau batinnya bilang mantap berarti riya. Secara tajwid benar. Sudah mat arid lis sukun, benar. Hurufnya benar. Secara zahir sah. Tapi menurut Allah tidak sah. Karena riya. Wes, waktu sholat sudah gak riya. Waktu sholat gak riya, benar udah, syaratnya benar, rukunnya benar, ikhlas karena Allah. Assalamualaikum, assalamualaikum. Habis itu keluar dari masjid, ada orang gak sholat. Masya Allah, astagfirullah. Gimana orang kok gak sholat? Tidak seperti saya. Wah, tidak seperti kalau saya hebat. Hebat. Itu namanya ujub. Oh, habis gak jadi diterima oleh Allah Subhanahu. Itu namanya batin, bukan zahir. Udah wes, syaratnya betul, rukunnya betul, sudah ikhlas, sudah tidak ujub. Tahu-tahu ternyata yang dimakan tidak halal, najis. Makan nasinya najis. Kok bisa nasi najis? Iya, wong piringnya najis kok. Nyucinya sembarangan, taruh di piring, najis. Akhirnya makanannya tidak halal, nggak jadi diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal wis ikhlas, gak riya, gak ujub, selalu wis makanannya wis suci, ikhlas, gak riya. Ternyata sarungnya najis, tidak diterima, atau hasil mencuri kemudian dibelikan sarung, sudah gak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibayar untuk cocok kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata berat. Walaupun berat, kalian jangan takut, karena untuk mencapai kesempurnaan itu memang harus memulai yang sederhana. Ya sudah, kerjakan wudu, sholat, sambil nanti belajar ilmu yang batin yang lebih berat sampai terbiasa, mulai dari yang ringan sampai yang berat.
sama dengan SH Trate itu ya. Trate awalnya mau memecahkan bata satu nggak bisa. Terus, aduh sakit. Iki kayak bom betok aja. Ulang lagi. Terus. Lama-lama pecah satu, tambah lagi 2 bata. Terus. Tambah lagi 7 bata. Kalau perlu 7 bata. Terus. Langsung pecah kepalanya. Kepalanya pecah. Kenapa? Karena tidak latihan. Mestinya mulai dari bata 1 dulu. Tes. Tambah lagi 2. Tes. Tambah 10 langsung pusing. Mestinya habis 2 3. Begitu juga hidayah. Hidayah itu dimulai dari bidayah, nanti akhirnya sampai ke nihayah. Dari yang zahir nanti sampai ke yang batin. Oke, mondok seminggu pengen alim. Konti 1 bulan pengen kayak 1 tahun. Konti. Yang sabar, lama-lama alim. Yang penting sabar. Waha ana musyirun alaika bi bidayatil hidayati. Waha ana, dan inilah saya. Waha ana, dan inilah saya. Saya Imam Ghazali maksudnya. Musyirun, memberi petunjuk. Musyirun, memberi petunjuk atau menunjukkan. Alaika, atas kamu. Alaika, kepadamu. Memberi petunjuk bi bidayatil hidayati, dengan permulaan hidayah. Bi bidayatil hidayati, dengan permulaan hidayah. Makanya kitab ini diberi nama kitab Bidayatul Hidayah. Ini masih kelas 1. Kelas 1 sudah berat. Nanti insya Allah dipelajari lama-lama ringan. Litujarribah biha nafsaka. Litujarribah, agar mencoba siapa kamu. Litujarribah, agar mencoba siapa kamu. Kalau bahasa sekarang, melakukan eksperimen. Litujarribah, agar mencoba siapa kamu. Biha, dengan bidayatul hidayah. Biha, dengan bidayatul hidayah. Nafsaka, kepada dirimu. Nafsaka, kepada dirimu. Wa tamtahina biha qalbaka. Wa tamtahina, dan menguji siapa kamu. Wa tamtahina, dan menguji siapa kamu. Biha, dengan bidayatul hidayah. Qalbaka, kepada hatimu. Qalbaka, kepada hatimu. Jadi kata Imam Ghazali, kitab ini adalah apa tadi? Bidayatul Hidayah. Apa Bidayatul Hidayah? Permulaan hidayah. Tujuannya
yang membaca ini, yang belajar kitab ini agar mau mencoba, membiasakan diri, menguji nyali, apa? Uji nyali. Ya, namanya uji nyali, ada yang kuat, ada yang tidak kuat. Namanya mencoba, ada yang sabar, ada yang tidak sabar. Yang sabar sukses, yang tidak sabar tidak sukses. Fa in sadafta qalbaka ilaiha ma'ilan wa nafsaka biha mutawi'atan wa laha qabilatun fadunaka at-tatallu'a ila nihayati wa taghalghula fi biharil ulumi. Ini fa in sadafta, jika mendapati siapa kamu. Wa in sadafta, jika mendapati siapa kamu. Ini kalau diterjemah bebas, subjek dulu baru predikat. Gimana? Jika kamu mendapati, itu bahasa Indonesia ya. Fa in sadafta, jika mendapati siapa kamu, jika kamu dapati qalbakah, kepada hatimu. Kalau terjemah bebas, jika kamu dapati hati kamu, gitu ya. Ilaiha, kepada bidayatul hidayah. Ilaiha, kepada bidayatul hidayah, mendapati ma'ilan, condong, kepada condong, ma'ilan, kepada condong, cenderung. Setelah belajar bidayatul hidayah dan mencoba, loh kok penak ini tibai. Sholat ternyata enak. Wudu kok penak wudu. Awalnya dingin, pagi enak ternyata. Sholat zuhur berjamaah enak ternyata. Sholat malam enak ternyata. Wah, berarti setelah mencoba ternyata hatinya condong. Wa nafsaka, dan kamu dapati dirimu. Wa nafsaka, dan kamu dapati dirimu. Biha, dengan bidayatul hidayah. Biha, dengan bidayatul hidayah. Mutawi'atan, kepada tunduk. Mutawi'atan, kepada tunduk. Katanya kitab ini, kita harus selalu ingat kepada Allah. Ternyata enak ingat Allah. Ya, aku ingat Allah terus. Berarti sudah condong dan tunduk. Katanya kitab ini, kita ini harus ibadah yang benar. Ternyata ibadah yang benar enak. Dan iya, saya mau ikuti seperti itu. Walaha qabilatun, walaha, dan bagi hidayah, qabilatun, adapun menerima hidayah. Wis tak terima kabeh, wis amalkan kabeh. Fadunaka, maka ambillah olehmu. Fadunaka, maka ambillah olehmu.
at-tadallu'a kepada naik, at-tadallu'a kepada naik ilan nihayati kepada puncaknya hidayah, ilan nihayati kepada puncaknya hidayah. Jadi setelah mencoba mengamalkan bidayatul hidayah, nanti baru bisa naik kelas. Sama sabuk putih dulu, sabuk putih lagi kuda-kuda nih gak bisa, gak sempurna kok pingin naik ke sabuk apa kuning, habis putih apa kuning, habis kuning hijau, habis hijau biru, habis biru hitam. Nah, misalkan gak tahu, ojo sih, rampungkan dulu sabuk putih baru naik ke sabuk di atasnya. Ya sama, amalkan dulu bidayatul hidayah dengan baik, nanti baru naik ke nihayatul hidayah, puncaknya hidayah. Wattaghallula dan menyelam, wattaghallula dan menyelam fi biharil ulumi dalam lautan ilmu hidayah, fi biharil ulumi dalam lautan ilmu hidayah. Nah, ilmu hidayah itu luas sekali. Kiai-kiai itu belajar itu bukan 1 tahun, berpuluh-puluh tahun. Bahkan sudah jadi kiai belajar terus, baca kitab terus tiap malam sampai wafat tidak pernah berhenti belajar hidayah. Syaratnya apa tadi? Menerima, hatinya condong dan senang untuk mengamalkan bidayatul hidayah, baru bisa naik ke atas. Kebalikannya ini, wa in sadaqta, dan jika mendapati siapa kamu, ini kebalikannya ini. Wa in sadaqta, dan jika mendapati siapa kamu, qalbakah kepada hatimu, inda muwajahatika ketika menghadapmu, inda muwajahatika ketika menghadapmu, iyaha kepada bidayatul hidayah, biha dengan bidayatul hidayah, musawwifan menunda-nunda, musawwifan menunda-nunda. Sudah tahu caranya wudhu yang benar begini, alah kapan-kapan aja. Wudhu yang benar itu membasuh kaki gimana? Diselat-selati dari bawah. Bab jarinya itu ya, kalau mingkem begini kasih air, di sini nggak kena air, batal wudhu kamu. Perempuan juga gitu. Kalau wudhu jangan ini, bibirnya dikatup nih karena sudah terlanjur pakai lipstick, batal wudhunya. Karena yang namanya wajah yang tampak ini, ayo ini gimana? Bibir kelihatan nggak? Nah, berarti itu wajah. Makanya jangan dibasuh semuanya sampai ke bawah, sampai sini. Sudah tahu begitu, kok menunda-nunda wudhu yang benar?
berarti dia tidak menerima bidayatul hidayah. Sujud juga gitu. Kita sering marah, songkok kalau pas mau sholat tidak boleh begini, tidak sah, harus ke belakang songkoknya. Karena anggota sujud diantaranya adalah dai. Dainya ini harus nempel. Kalau begini berarti dainya nempel ke kuplu. Sudah tahu seperti itu, kok tidak mau mengamalkan? Namanya menunda. Berbeda dengan yang pertama tadi. Wabil amali dan untuk mengamalkan, bimuqtadaha dengan tuntutannya bidayatul hidayah, bimuqtadaha dengan tuntutannya bidayatul hidayah, yang dituntut oleh bidayatul hidayah. Mumatilan, mengakhirkan. Mumatilan, mengakhirkan. Kapan-kapan aja, sekarang. Fa'lam, kalau seperti itu, fa'lam, maka ketahuilah olehmu. Fa'lam, maka ketahuilah olehmu, anna nafsaka, kepada sesungguhnya dirimu, al-ma'ilatah, yang condong, ila thalabil ilmi, untuk mencari ilmu, hiyan nafsul ammaratu bisu, ialah adapun nafsaka, dirimu, ialah adapun dirimu, an nafsul ammaratu, an nafsu ialah nafsu, jiwa, al ammaratu yang memerintah, mengajak, bisu'i kejelekan, bisu'i dengan kejelekan. Jadi ketika kita sudah tahu bidayatul hidayah, tetapi kita malas, ogah-ogahan untuk mengamalkan bidayatul hidayah, maka kecenderungan kita untuk menuntut ilmu itu sesungguhnya bukan karena Allah, tapi karena an-nafsul ammarah, nafsu yang mengajak untuk kejelek. Berarti salah niat. Kok ada orang alim gak mengamalkan ilmunya? Berarti waktu mencari ilmu salah nih. Makanya hati-hati. Seperti tadi di awal, penuntut ilmu yang didoakan oleh malaikat, oleh ikan-ikan di lautan, kalau niatnya benar karena Allah. Kalau niatnya benar karena Allah, maka tahu, punya ilmu pengetahuan, langsung semangat mengamalkan. Kalau tidak semangat mengamalkan, maka berarti semangat menuntut ilmunya itu bukan karena Allah, tapi karena nafsul ammarah. Apa? Nafsul ammarah, yaitu jiwa yang mengajak kepada hal-hal yang jelek. Na'udzubillah min dzalik. Sudah sanawi gak sholat,
Sudah sanawi, sholat masih tolah-toleh. Sudah kelas 8, sholat harus diawasi. Berarti ada yang salah ketika niat menuntut ilmu. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan masih belum terlambat. Yang terlanjur niatnya salah segera diperbaiki. Yang terlanjur males-malesan mulai sekarang semangat untuk mengamalkan ilmu. Karena kalau tidak mengamalkan ilmunya, semakin hari semakin jauh dari Allah, semakin jauh. Ya kalau masih ada kesempatan umur panjang, kalau segera mati. Orang mati itu banyak mati mendadak sekarang. Anak kecil tahu-tahu mati, tidur tahu-tahu mati, bangun tidur tahu-tahu mati. Karena kita tidak tahu, maka jangan menunda-nunda untuk mengamalkan kebaikan yang kita ketahui. Mudah-mudahan semuanya dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemudahan dan kekuatan untuk mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya kitabnya ditutup, naruhnya bawanya begini, itu ya. Udah, oke. Makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah. Allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah.